Nasib mantan Presiden Jokowi rupanya tidak seperti yang dinilai para pendukungnya. Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, bungsu Jokowi sendiri yang memastikan bila bapaknya akan hadir di Kongres PSI 3 hingga 4 bulan mendatang. Ini tidak terungkap dengan lugas, tetapi tidaklah pernyataan itu menyiratkan Jokowi segera bergabung dengan PSI. Mantan Presiden 2 periode itu selama ini tergambarkan dengan kekuatan politik yang luar biasa. Kini tak tersisa lagi pengaruhnya. Rakyat tak lagi mendengar. Partai-partai besar macam Golkar, PAN, atau Nasdem masih bersikap sama, membuka diri bila Jokowi hendak bergabung. Saya minta teman-teman semua yang di sini ketika melakukan konsolidasi partai selalu menggunakan pakaian putih dan hitam untuk menyambut beliau nanti di Kongres. Nah, andai kita mau jujur, perlahan tapi pasti kekuasaan dan pengaruh besar politik Jokowi memang berkurang. Walaupun sulungnya menjabat wakil presiden, menantunya jadi gubernur Sumatera Utara, dan anak ketiga jadi ketua umum PSI. Tapi apa kekuatan yang bisa digerakkan oleh mereka? Nggak ada sama sekali. Pada momentum Idul Fitri kemarin, praktis yang terlihat sowan ke kediaman Jokowi hanya elit PAN dan Golkar. Sisanya hanya menteri-menteri kabinet Prabowo yang sebenarnya juga menteri lama Jokowi. Ada satu nama baru yang ikut bersalaman, Bima Arya, Wamendagri yang juga politisi PAN. Enggak ketinggalan, ada menteri yang ketua relawan Projo, Budi Ari. Selain itu, tidak ada tokoh Gerindra, PKB, Nasdem, hingga partai mediocre macam Prima, Garuda, Perindo, sampai politisi kawakan Fahri Hamzah yang menjabat wakil menteri PKP, para koordinator relawan termasuk yang tidak menampakkan batang hidungnya. Presiden Prabowo juga tidak menyediakan waktu untuk datang ke Solo atau meminta Presiden ke-7 hadir di istana. Yang justru kontradiksi dengan di Solo, Prabowo malah berkunjung dan bersilaturahmi pada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Bertemunya Mega dan Prabowo tentu bukan pertemuan biasa, iya kan? Ditambah ketika keduanya bersua, tidak ada media yang mendapatkan penjelasan langsung. Pemberitaan keduanya bertemu dikonfirmasi pagi harinya. Peristiwa politik itulah yang ditangkap oleh Jokowi sebagai ancaman. Jokowi sadar benar. Pertemuan keduanya mengisyaratkan dirinya sudah tak lagi diperhitungkan oleh Prabowo. Ini bukan Jokowi kalau dia hanya pasrah, berdiam diri, lantas meratapi nasib. Dia sadar masih tersedia banyak waktu untuk menarik perhatian publik. Ada kesempatan yang bisa dimainkan. Kalau secara cepat, bungsunya dalam sebuah acara partai di Boyolali mengungkapkan ada tokoh yang suka berkemeja putih dengan celana hitam akan hadir di Kongres PSI 3 atau 4 bulan mendatang. Pernyataan itu seolah-olah menjadi sikap tegas Jokowi menjawab komunikasi yang mulai dibangun antara Presiden dan Mega. Ya, tentu bukan hanya masuk atau bergabung ke PSI yang bisa dimainkan. Ini mesti ada bebunyian politik lain yang dilemparkan. Oleh sebab itu, demi menjaga eksistensi di pemberitaan tetap mendapat perhatian rakyat, dia butuh sesuatu yang menarik buat dibicarakan. Dipakailah isu dugaan ijazah palsu sambil berpikir apa lagi ya yang bisa dia manfaatkan. Makanya dimunculkanlah yang namanya Komunitas YouTuber Nusantara. Komunitas ini berisi para konten kreator YouTube yang mau membela Jokowi. Meski follower atau subscribes-nya tidak sampai 100.000, Jokowi tidak peduli. Ini ada 16 orang dari berbagai daerah yang kemudian didatangkan ke rumahnya. Seolah-olah mereka ini bukan bayaran dan hadir bersama-sama di rumah Jokowi diniati rasa cinta mereka. Berharap pada para relawannya semacam sudah patah arang. Ya, bisa jadi kebutuhan mendatangkan relawan anggarannya jauh berlipat dibandingkan mendatangkan
para YouTuber Nusantara itu. Pada saat Jokowi digeruduk massa yang mempersoalkan ijazahnya saja, hanya ada satu komunitas relawan yang bersedia berjaga. Mereka adalah Solidaritas Merah Putih. Upaya-upaya itu menggambarkan betapa beratnya seorang Jokowi meninggalkan panggung kekuasaan. Mau bagaimanapun, hanya Jokowi saja yang bergelar mantan presiden namun masih tetap terlihat tidak puas mempertahankan eksistensinya. Prabowo juga nampak jengah. Permainan politik Jokowi sudah mengarah pada soliditas kabinet. Energi para menteri, fokus perhatian dan kinerja para pembantu presiden ini tidak sesuai ekspektasi. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, diminta turun tangan, merangkap juru bicara presiden. Hasan Nasbi sebagai kepala PCO, Presidential Communication Officer, gegara respon dan lelucon atas teror kepala babi pada media Tempo. Ini menimbulkan konsekuensi. Pun masih ada Wamen Sesnek, Juri Ardiantoro, serta Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo. Ini turut membackup Prasetyo Hadi. Di luar itu, Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra meminta agar para menteri merapatkan barisan. Perintah Prabowo diceritakan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ini sadar bila Prabowo melakukan pembenahan di internal koalisi, Zulkifli Hasan langsung berbalik badan. Ketua Umum PAN meski turut berlebaran ke Solo, ini sudah sejak dini mengatakan siap mendukung Prabowo sebagai Capres 2029. Tidakkah ini mencerminkan kalau Zulhas memberi sinyal tak lagi mau berdekatan dengan Jokowi? Ada beberapa pihak menilai kalau perintah merapatkan barisan untuk memetakan siapa orang Jokowi dan mana yang masih patuh pada presiden. Dan bagi partai Matahari Terbit, nggak mau berbuat konyol. Menterinya diganti oleh kader partai lain. Lalu, bagaimana nasib mereka kelak? Iya kan? Apakah sikap-sikap Prabowo dalam seminggu terakhir mencerminkan tindakan yang dijalani sesuai masukan Bu Mega? Entahlah. Tapi, setidaknya publik merasa energi pemerintahan malah terkuras buat meladeni permainan Jokowi atau politik Jokowi. Kayaknya Prabowo perlahan faham kalau Jokowi adalah ancaman serius di kontestasi 5 tahun mendatang. Nah, belum lama ada aspirasi yang lumayan bikin terkejut. Para veteran militer mendesak supaya wakil presiden diganti. Meski nggak jelas siapa penggeraknya, setidaknya suara itu jelas menggambarkan ancaman. Jokowi mungkin sudah mulai merasa selain kekuatan politiknya melemah, dia tidak bisa mengandalkan sulungnya meski punya jabatan wakil presiden. Dalam 6 bulan ini, rakyat pasti bisa melihat bahwa hadir dan tidaknya Gibran tidak ada yang membedakan. Peran wakil presiden selama 180 hari tidak terlihat signifikan, kecuali hanya sekedar formalitas belaka. Nah, sekarang ini posisi Jokowi terpojok, sendirian, dan tak lagi dipatuhi oleh para elit politik. Tapi dirinya tahu, Prabowo dan parpol pendukung pemerintah tidak bakal terbuka menyerang dirinya. Bukankah pernyataan matahari kembar yang dilontarkan Mardani Alisera serta Sahroni yang mempertanyakan kunjungan siswa Sespin Polri ke kediaman pribadi Jokowi ini menambah bukti Prabowo dan partai pendukung tidak mau terbebani dosa-dosa Jokowi di masa lalu. Ya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pilihan Jokowi tinggal bergabung dengan PSI. Dalih bahwa PSI sudah mengadop sebagian konsep super TBK ala Jokowi hanya alibi saja. Dalam kenyataan, pantas kita pertanyakan juga, apakah gagasan partai super TBK beneran sudah diaplikasikan oleh PSI? Tidak ada yang tahu.